Selamat malam, saya John Peliknes dari kelas 12 IPS 1. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas Bahasa Indonesia, yaitu mengidentifikasi informasi, menganalisis kebahasaan, dan cari nilai-nilai struktural. Di sini saya telah menyiapkan cerita, yaitu kepala dibalik kemugahan Borobudur. Karena waktu durasi hanya 4 menit, maka saya akan langsung mengidentifikasi informasi. Di sini saya sudah menandai ini ada kalimat yang berwarna kuning. Maka ini adalah pengenalan situasi cerita. Ini adalah atau orientasi, yaitu Candi Borobudur merupakan salah satu bangunan warisan terbesar Nusantara yang masih bertahan hingga sekarang. Ini adalah pengenalan sebelum masuk ke pengungkapan peristiwa. Nah, ini adalah yang warna hijau awal dari pengungkapan peristiwanya, yaitu Candi Borobudur diperkirakan mulai diinisiasi pada abad ke-19 ketika wilayah tersebut dikuasai oleh dinasti Sailendra. Ini merupakan pengungkapan peristiwa. Inilah peristiwa awalnya agar menuju ke ini. Lalu kita berwarna biru muda, ini adalah menuju konflik atau rising action. Ini belum masuk ke konfliknya, tapi masih menuju konflik. Nah, di sini ini adalah puncak konfliknya. Puncak konfliknya di mana objek tersebut sempat terjadi perpecahan antara keluarga dinasti Sailendra, pemeluk Hindu, dengan keluarganya yang belakangan telah memeluk agama Buddha. Nah, ini adalah ujungnya seperti apa. Nah, ujungnya pada akhirnya keduanya dapat berdampingan untuk memerintah kerajaan secara bersama. Maka di puncak konflik ini si kerajaannya dapat kembali bersamaan. Lalu masuklah yang terakhir, yaitu penyelesaian atau evaluasi, dan ini akhirnya pembangunan Candi Borobudur pun akhirnya dapat diteruskan. Nah, ini adalah akhirnya candi tersebut pun dapat diteruskan. Lalu kita masuk kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kalimat bermakna lampau. Setelah mencari satu kalimat, yaitu bagi contoh ya, banyak orang termasuk para ahli yang tak habis pikir bagaimana bangunan semegah ini dapat dibangun manusia di masa lampau. Kalau kita lihat di sini, Nah, ini banyak orang yang termasuk para ahli tak bisa berpikir bagaimana semegah itu dapat dibangun oleh manusia di masa lampau. Jadi kata lampau di sini bermakna lampau. Kedua, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Setelah 50 hingga 70 tahun kemudian. Nah, di sini ada setelah dan kemudian. Ini saya dapatkan di sini. Setelah 50 hingga 70 tahun kemudian. Lalu menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan, yaitu ini saya contohnya, raja bertitah kepada seorang arsitek yang bernama Gunadarma untuk membangun. Nah, membangun ini adalah kata kerja tindakannya. Lalu menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung di sini adalah memikirkan untuk membangun di masa kini saja rasanya sulit. Itu ada penggalan kalimat. Lalu menggunakan kata sifat. Di sini saya ambil contohnya megah, yaitu raja bertitah kepada seorang arsitek yang bernama Gunadarma untuk membangun candi megah yang tidak akan tertandingi keindahannya. Lalu nilai-nilai dalam teks cerita kepala dibalik megah Borobudur. Pertama, nilai keagamaan. Ya, Candi Borobudur itu adalah sebuah objek yang penting bagi umat Buddha untuk beribadah. Lalu ada nilai sejarah, yaitu sebagai peninggalan yang berusia lebih dari 1000 tahun, Borobudur memiliki sejarah yang sangat besar. Candi ini menunjukkan bukti perkembangan budaya dan pemerintahan di masa Mataram Kuno. Nilai arsitektur. Candi Borobudur menggabungkan arsitektur budaya India dengan arsitektur Indonesia. Jadi ini adalah suatu penggabungan. Lalu ada nilai kebangsaan. Leluhur bangsa Indonesia sudah mampu membangun monumen yang sangat besar. Jadi ini pada zaman dulu bangsa Indonesia telah bisa membangun monumen besar seperti Candi Borobudur. Lalu ada nilai seni. Setiap bagian dari Candi Borobudur dihiasi dengan hiasan ukiran dan pahatan yang indah. Sehingga selain sebagai tempat ibadah, candi ini juga sekarang dan hingga sampai sekarang menjadi tempat wisata yang populer. Demikian tugas yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Ucapkan terima kasih dan selamat malam.